Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini sekaligus membantah pernyataan dari Marwar Sirait begitu kan soal Anies Baswedan mendukung Pramono Karno. Kalau Anies Baswedan mendukung Pramono Karno dianggap orang-orang minoritas ya atau non muslim di situ bisa kabur katanya, bisa beralih dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Tapi pada akhirnya setelah melihat dari data SMRC begitu kan ya mengatakan bahwa Pramono Karno satukan pendukung Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta 2024 ini menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dan menang satu putaran. Dan ini terbukti loh begitu kan. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan SMRC dengan apa yang disampaikan oleh Marwar Sirait ini nampaknya ada yang satunya pakai data, yang satunya tidak pakai data, begitu kan? Asal ngomong saja. Ini sekaligus membantah masalah soal-soal Menteri ARA ini ya, soal bagaimana masalah dukungan-dukungan yang ada. Walaupun Ridwan Kamil sudah didukung oleh Mulyono, didukung oleh yang lain begitu kan, dan bahkan menteri-menteri Prabowo digerakkan, tapi belum mampu mengalahkan kekuatan dan efek dari Ahok dan Anies Baswedan untuk menentukan pilihan masyarakat kepada Pramono Karno. Ini yang kita lihat hari ini begitu kan. Makanya ini sekaligus membantah persoalan-persoalan apa yang kemudian disampaikan oleh Marwar Sirait ini. Ya sekarang kan malu begitu kan ya. Ya, karena kita lihat saja kekuatan sosok Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta ini sudah terlihat sejak awal begitu kan ya. Karena sejak awal Pramono Karno ini kan turun begitu. Dalam artian ya stagnan mereka dengan Ridwan Kamil secara elektabilitas dan popularitas. Dianggap ya 2 putaran lah ya. Tapi di detik-detik akhir 10 hari ke pencoblosan begitu kan. Anies Baswedan gabung. Ya secara terang-terangan karena seorang Jokowi sudah terang-terangan di situ. Makanya masyarakat DKI Jakarta itu masih ya mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan dibandingkan dengan seorang Jokowi. Nah kita lihat saja persoalan-persoalan politik ini begitu. Makanya orang-orang akan menganggap bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini adalah pertarungan politik yang sangat luar biasa di Pilkada DKI Jakarta. Pramono Karno sebagai pemenang, walaupun ya tim Ridwan Kamil Suswono tidak mau kalah. Ini gimana tidak mau kalah, inginnya menang terus begitu kan. Jadi dalam kontestasi itu yang penting ya kalau itu menang ya menang begitu kan ya. Jangan lagi kemudian dicampur dengan urusan-urusan yang kemudian satu ya didukung ini, didukung itu begitu, ada kecurangan ini, kecurangan itu. Emang yang lain tidak ada kecurangan? Itu kan pertanyaannya. Saya kira udahlah ya, ayo kita bersama merangkul bersama, hormati bersama siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Itu aja kok repot begitu kan. Kok nampaknya agak susah begitu ya. Apakah ini sudah perintah dari Mulyono atau bagaimana begitu kan? Kok mau ngotot 2 putaran ya? Mau ngotot 2 putaran. Toh pada 2 putaran ya belum tentu menang juga begitu. Malah rakyat semakin apa namanya? Semakin marah di situ. Kalau 2 putaran kalah mau apa lagi? Apakah mau curang-curang lagi begitu kan? Ya saya kira nggak usah lah. Ayo kita bersama-sama siapapun orangnya ya seharusnya bagi kami seorang Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat kepada Pramono Karno seharusnya begitu kan ya. Tapi sampai sekarang masih belum ada. Ya inilah politik yang ada, makanya kita saling menghormati satu sama lain ya. Nampaknya efek Jokowi sudah tidak laku di Pilkada Jakarta. Efek dari Ridwan Kamil, efek dari Jokowi, efek dari yang lain begitu kan, apalagi menteri-menteri Marwar Sirait itu, efeknya sudah tidak ada mereka. Mereka justru blunder loh begitu kan. Seandainya Ridwan Kamil tidak mengatakan bahwa masalah soal janda, masalah soal yang lain tidak menggerakkan seorang Jokowi, saya yakin Ridwan Kamil bisa menang 1 putaran atau 2 putaran begitu. Karena begitu banyak para pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa di Pilkada Jakarta ini kabarnya 2 putaran. Nah, karena Anies Baswedan ya kita tahu sajalah bahwa Pramono Karno di 2 putaran, maka Anies Baswedan masuk ke Pramono Karno sesuai dengan janji-janji Pramono Karno yang ada. Artinya secara tidak langsung bahwa program-program yang dilakukan oleh sosok
Pramono ini sama dengan Anies Baswedan, dan itulah ada kesamaan. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali yang berkomentar begini nih. Saya baca, ketua tim sesnya aja ya Cak Lontong. Ini yang maksud non-muslim meninggalkan Pramono Anung itu cuma Ara. Biar dikata dia kerja maksimal di Pilkada Jakarta. Bung Marwan itu diabaikan saja. Itulah potret seseorang yang sakit hati berujung dendam ya, berkarat yang tidak mampu menata diri dengan baik karena kecongkokan ya. Terus kemudian di mana posisi Anda sekarang, begitulah pendirinya. Makanya saya mengira bahwa Pramono Anung itu sejak awal memang secara elektabilitas dan popularitas mereka naik terus. Sejak anak-anak Abah mereka bergabung dan satu persatu bergabung ke Pramono Anung itu punya kekuatan luar biasa. Artinya secara tidak langsung mereka punya dampak yang signifikan ya terhadap dukungan Pramono Anung, sehingga yang namanya Jokowi sudah tidak ada apa-apanya di Pilkada Jakarta. Satu, karena Ridwan Kamil ya nilai tawarnya kepada masyarakat sudah tidak laku ya kepada masyarakat DKI Jakarta. Karena Ridwan Kamil adalah orang Jawa Barat. Ya, saya kira inilah politik yang ada sebagai pembelajaran kepada Ridwan Kamil. Saya sebenarnya kasihan juga begitu kan ya. Elektabilitas dan popularitasnya tinggi begitu kan ya, tiba-tiba hancur reputasinya gara-gara Mulyono. Orang bisa menganggap seperti itu, tapi ya inilah politik ya, mau bagaimanapun ya politik itu pasti ada nuansa-nuansa dugaan kecurangan. Tapi kalau toh pada akhirnya ingin membuktikan kecurangan, kalau sama-sama curang bagaimana? Nah, inilah yang seharusnya kita saling menghormati. Kalau sama-sama curang ya, ngapain kita harus keluar-keluar yang kalah mau menang? Yang menang ya harus kita hormati dan merangkul yang kalah. Pada kenyataannya inilah politik begitu kan. Saya kira di Pilkada DKI Jakarta ini orang menganggap bahwa ya bisa saja yang awalnya menjadi kandang PKS tiba-tiba menjadi kandang banteng. Ya, ini sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat ya DKI Jakarta. Jangan kemudian ada sosok tiba-tiba mau dicalonkan ya seperti Ridwan Kamil kan. Setidaknya mereka ya tahulah bahwa masyarakat DKI Jakarta seperti apa yang kemudian rekam jejak dari Ridwan Kamil dengan Suswono ini. Coba kita baca lagi beritanya. Ini menarik begitu kan ya, beritanya dari SMRC yang kemudian Pramono Anung satukan pendukung Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta, apalagi Ahoker dengan anak Abah. Ini menjadi satu kekuatan. Mulyono pun kalah begitu kan. Ini baca temuan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting ya pada hari pemilihan atau Pilgub Jakarta Rabu 27 November 2024 menunjukkan pendukung Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok dan Anies Baswedan sama-sama memperkuat pasangan calon ya Pramono Anung. Ya, Dene menyatakan temuan ini menarik karena ternyata dukungan Anies memperkuat ya dukungan pemilih Ahok ke Pramono Anung. Demikian pula Ahok memperkuat dukungan pemilih Anies pada pasangan nomor 3. Makanya saya kira apa yang kemudian dilakukan sekarang ini masalah soal-soal politik bahwa Pramono Anung ya punya pengaruh yang sangat luar biasa sehingga Anies Baswedan dan pendukung dari Ahok begitu kan. Saya kira ini sama-sama kuat untuk memperkuat bagaimana jalannya demokrasi kemenangan dari Pramono Anung. Yang jelas kami melihat bahwa Jokowi pun tidak bisa begitu kan. Artinya efeknya sudah tidak bisa dipertaruhkan di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kalah ya kalah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.